mengkhawatirkan kondisi ini karena anak mereka cukup sering terserang batuk hingga terpaksa tidak masuk sekolah. Bahkan para orang tua juga ikut merasakan pedihnya asap dan menyengat di hidung dan mata mereka saat harus antar jemput anak mereka sekolah. Pada tahun 2018, Kelurahan Cilincing mencatat setidaknya dari 18 lapak pembakaran batok kelapa dan 2 lapak peleburan timah yang lokasinya berdekatan dengan sekolah ini. Pemerintah setempat mengaku sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan pemerintah usaha sejak 4 tahun yang lalu, namun belum membuahkan solusi. Terkontaminasi mikroplastik. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Seperti yang telah kalian lihat pada cuplikan tadi menampilkan beberapa gambaran tentang eksternalitas, baik itu eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Lalu, apakah sebenarnya kalian tahu tentang apa itu eksternalitas? Dan bagaimana bentuk-bentuk serta jenisnya? Jadi teman-teman, menurut ahli ekonomi Amerika yaitu Harvey Sheldon Rosen, eksternalitas merupakan aktivitas dari satu kesatuan yang mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar atau non-market mechanism. Sementara itu, menurut pendahulunya Irving Fisher, eksternalitas terjadi ketika aktivitas satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan yang lain yang terjadi di luar mekanisme pasar atau non-market mechanism. Menurut pendapat 2 ahli ekonomi tadi, maka sudah jelas bahwa eksternalitas pasti selalu berkaitan dengan adanya suatu aktivitas, yaitu aktivitas manusia yang akan mempengaruhi kegiatan produksi atau konsumsi yang lain. Sampai di sini kalian pasti sudah paham kan tentang hakikat eksternalitas. Lalu selanjutnya kalian juga harus tahu bahwa eksternalitas juga memiliki bentuk serta jenis-jenis tertentu. Eksternalitas dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif dapat dipahami sebagai suatu aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Sementara itu, eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Selain bentuk eksternalitas, menurut John Doe dan Arne Friedlander, eksternalitas juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu eksternalitas konsumsi, eksternalitas produksi, eksternalitas keuangan, serta eksternalitas teknologi. Setelah mengetahui pengertian eksternalitas dan berbagai macam bentuk serta jenis-jenisnya, mari kita lihat salah satu bentuk eksternalitas seperti berikut ini.
Asalnya dari mana? Terjadi sejak kapan? Berapa hari? Warga khawatir jika pemerintah tidak segera menangani kondisi ini, mereka akan kesulitan air bersih. Cuplikan tersebut memperlihatkan adanya pencemaran di Sungai Bengawan Solo dan akhirnya menyebabkan ribuan pelanggan PDAM kesulitan air bersih. Pencemaran tersebut berasal dari limbah industri Ciu Bekonang yang dibuang di Bengawan Solo dan akhirnya menyebabkan air Bengawan Solo yang merupakan sumber air PDAM bagi warga Solo menjadi hitam dan tercemar oleh endapan limbah, sehingga air tersebut tidak dapat diolah dengan instalasi pengolahan air menjadi air bersih yang nantinya dapat dikonsumsi oleh pelanggan PDAM. Oleh karena tercemar air Bengawan Solo oleh limbah industri Ciu Bekonang, hal ini menyebabkan PDAM harus menghentikan kegiatan pengolahan air karena alat pengolahan tidak dapat mengolah air yang telah tercemar oleh limbah. Hal ini menyebabkan ketersediaan air bagi pelanggan PDAM tidak tercukupi. Perlu kalian ketahui, hal tersebut merupakan salah satu bentuk eksternalitas. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksternalitas karena mencukupi 4 poin suatu hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksternalitas. Pertama, memiliki dampak pada pihak eksternal. Pada kasus ini, akibat industri Ciu Bekonang yang membuang limbah sembarangan dan mencemari Bengawan Solo, menyebabkan para pelanggan PDAM kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan oleh pengolahan air yang dilakukan oleh PDAM terhenti. Akibatnya, air yang seharusnya menjadi bahan baku pengolahan tercemar oleh limbah Ciu yang menyebabkan pengolahan harus dihentikan dan mengurangi ketersediaan air bersih bagi pelanggan PDAM. Kedua, kasus ini tidak dipengaruhi oleh mekanisme harga, sehingga kasus ini dapat dikatakan sebagai eksternalitas. Yang ketiga, kasus ini dapat dikatakan sebagai eksternalitas jika memiliki dampak positif atau negatif pada pihak lain. Pada kasus ini, limbah industri Ciu Bekonang memiliki dampak negatif karena mencemari air Bengawan Solo yang menyebabkan terhentinya pengolahan PDAM dan menyebabkan para pelanggan PDAM kesulitan memenuhi kebutuhan akan air bersih, sehingga tingkat kesejahteraan para pelanggan mulai menurun. Pada kasus ini, produsen Ciu Bekonang juga tidak memberikan kompensasi pada pelanggan PDAM maupun PDAM tersebut atas tindakan pencemaran yang terjadi akibat industri Ciu Bekonang yang telah dilakukan, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai suatu eksternalitas.
Berdasarkan beberapa artikel dan berbagai referensi mengenai pencemaran limbah Ciu Bekunang, ditemukan beberapa solusi mengenai masalah tersebut. Solusi pertama yang dipaparkan yaitu menerjunkan tim khusus untuk mengatasi pencemaran di Bengawan Solo dan membuat instalasi pengolahan air limbah secara komunal. Selain itu, juga dipaparkan solusi untuk memanggil pihak yang diduga terlibat pencemaran, dan jika kondisi tidak kunjung membaik, dapat dimasukkan ke ranah hukum, dan berdasarkan undang-undang, pihak pencemar akan membayar sebagian ganti rugi. Selain solusi-solusi tersebut, dipaparkan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah telah melakukan pendekatan serta pembinaan terhadap usaha kecil dan mikro agar tidak mengelontorkan limbah secara sembarangan. Berdasarkan solusi yang telah dipaparkan tadi, dengan membangun instalasi pengolahan air limbah secara komunal merupakan salah satu solusi yang tepat, karena dengan dibangunnya instalasi limbah dapat membantu mengurangi pencemaran yang ada untuk jangka panjang ataupun pendek. Namun, solusi tersebut kurang efektif jika akar dari masalah tidak terselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya revolusi mental pada pelaku industri tersebut agar mereka tidak sembarangan dalam membuang limbah atau bisa memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pengarahan pada pelaku industri tersebut dengan melalui pendekatan-pendekatan sosial yang membantu para pelaku industri untuk merubah mental mereka dalam mengelola sisa hasil produksi mereka. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan bagi para pelaku industri dalam pengolahan limbah, sehingga tidak mencemari lingkungan dan dapat bermanfaat bagi mereka dan orang lain. Dengan dilakukannya revolusi mental dan pelatihan pengolahan limbah, dapat membantu meningkatkan efektivitas instalasi pengolahan limbah dengan maksimal. Apabila pembangunan instalasi pengolahan limbah ini tidak disertai dengan revolusi mental, maka hal tersebut akan sia-sia karena sumber limbah tidak akan berkurang, dan secara tidak langsung para pelaku industri tidak akan memiliki kesadaran akan mengolah limbahnya dan malah akan semakin nyaman jika tidak terjadi kesadaran dalam diri mereka. Namun, hal berikut perlu dibarengi dengan regulasi oleh pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dapat menertibkan para pelaku industri. Regulasi ini juga harus memiliki sanksi yang ketat agar para pelaku industri memiliki suatu ketakutan dan lebih tertib dalam mengolah limbah hasil produksi mereka. Untuk menangani kasus berikut, pemerintah dapat melakukan creating market pada industri Ciu Bekunang dengan cara menjual perizinan industri Ciu Bekunang. Dengan creating market,
pemerintah dapat menjual perizinan dengan harga yang lebih tinggi dan dapat mengatur permintaan yang ada. Dengan harga yang lebih tinggi, maka permintaan yang terjadi akan menurun. Hal ini disebabkan para pelaku industri akan mempertimbangkan harga perizinan. Dengan menurunnya tingkat permintaan izin untuk menjalankan suatu industri, maka secara tidak langsung akan mengurangi eksternalitas yang ada. Selain itu, dapat dilakukan pengakuan hak milik oleh warga atau pemerintah, di mana industri tersebut berjalan. Dengan adanya klaim hak milik oleh warga ataupun pemerintah, secara tidak langsung mereka akan turut menjaga lingkungan dan meminimalisir eksternalitas yang terjadi, karena mereka akan merasa memiliki, sehingga secara tidak langsung akan menuntut mereka untuk bergerak.